Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Murotal Quran yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekilas tentang salah seorang keturunan Cina, yang menjadi mualaf setelah menyaksikan banyak pria berbaju putih saat tsunami, yang mengangkat Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, kemudian pijit juga tanda loncengnya. Selamat mendengarkan. Cheng adalah warga keturunan yang berasal dari negeri China. Keluarganya telah tinggal di Aceh selama 3 generasi. Sampai saat ini keluarganya adalah pedagang. Leluhurnya datang ke daerah yang islami di Asia Tenggara ini, untuk berdagang. Di Aceh mereka mendapatkan perlakuan yang sangat baik, pemerintah yang adil pada masa itu, dan masyarakat ramah yang tidak pernah mengganggu. Keluarga Cheng menjaga tradisi kuno Cina untuk memuliakan dan menyembah leluhur. Cheng pun melakukan hal yang sama. Sebelum membuka toko, dia biasanya memberikan persembahan kepada altar nenek moyangnya. Dia melakukan hal yang sama pada siang hari. Toko Cheng sangat dekat dengan Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Setiap hari dia mendengar panggilan azan untuk sholat. Namun tak sedikit pun olehnya terpikir menjadi seorang muslim. Sampai suatu peristiwa yang terjadi pagi hari tanggal 26 Desember tahun 2004 silam lalu. Dia baru saja akan membuka tokonya. Tidak ada tanda-tanda yang luar biasa di pagi itu. Sama seperti pagi lainnya, namun dia merasakan sesuatu yang aneh. Burung-burung berhenti berkicau. Kucing yang biasanya menunggu di depan tokonya untuk mendapatkan sisa makanan tidak ada di sana. Saya tidak begitu memperhatikan hal ini, katanya. Namun tiba-tiba ada suara gemuruh yang kuat dan keras. Dia berlari keluar. Itu pasti gempa bumi, kata Cheng saat itu dalam hatinya. Orang lain juga keluar dari toko mereka. Tetapi setelah beberapa menit, mereka semua kembali ke dalam. Namun setelah beberapa saat orang-orang berlari dan berteriak, "Air, air laut datang." Meskipun dia mengerti kata-katanya, dia tidak tahu apa maksudnya. Dia keluar lagi. Orang-orang terus berlari menuju masjid dan semuanya berteriak. Cheng kemudian melihat air telah mengalir. Dia berlari untuk mengambil dupa. Dia ingin meminta bantuan leluhurnya. Namun air dari laut terus mengalir di jalan menuju ke pekarangan Masjid Raya Baitur Rahman. Dia menjadi takut dan berlari ke atas. Dia menyaksikan tsunami dari balkon kecil. Air terlihat semakin banyak dan ganas, menghantam toko-toko. Dari kejauhan Cheng mampu menyaksikannya. Kemudian saya melihat sesuatu yang sangat aneh. Ada pria jangkung mengenakan pakaian putih. Mereka membuat gerakan seperti polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Mereka berdiri di berbagai tempat di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Air mengikuti arahan mereka. Air membelah beberapa meter di depan Masjid Raya Baitur Rahman, dan mengalir di sisi kanan dan kiri masjid. Meskipun air yang datang lebih banyak, aliran air dari laut itu arahnya terus ke kota, dan menuju ke pekarangan masjid. Para pria berpakaian putih tidak lari seperti orang lain. Sementara ratusan orang bergegas menuju masjid berlari untuk menyelamatkan diri mereka pada saat itu. Beberapa orang terjatuh dan terseret arus air. Cheng melihat semua ini dari balkonnya. Air yang datang semakin banyak namun air tidak masuk ke dalam Masjid Raya Baitur Rahman. Orang-orang di masjid itu pun sangat aman. Lalu tiba-tiba lebih banyak pria berpakaian putih muncul dan mereka mengangkat Masjid Raya Baitur Rahman. Mereka mengangkat masjid, seluruh masjid tepat di atas tanah. Air menyembur di bawahnya. Saya benar-benar terpana. Apa itu tadi? Membuat Cheng bertanya di dalam hatinya. Cheng mengatakan, jika seseorang memberitahunya apa yang dia lihat,
dia tidak akan percaya padanya, tidak pernah. Tetapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya terjaga. Tuhan melindungi masjid ini. Tutur keturunan China tersebut. Beberapa pekan setelah bencana yang mengerikan ini, Cheng terdorong untuk menceritakan apa yang dia lihat kepada penjaga toko muslim di sebelah tokonya. Lalu penjaga toko di sebelah itu menyarankan Cheng untuk menemui imam masjid. Aku berjalan ke arah masjid dengan ragu-ragu. Tutur Cheng. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Cheng untuk memasuki kompleks masjid. Meskipun pada dasarnya dia telah tinggal di sebelahnya sepanjang hidupnya. Imam mengenali dirinya dari jauh dan keluar untuk menyambutnya. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu paman? Kata imam masjid menyambut Cheng dengan sopan. Saya perlu bicara dengan Anda, jawab Cheng. Cheng duduk, dan dia menceritakan seluruh kisahnya. Dia duduk diam, air mata mengalir dari matanya. Setelah Cheng selesai, mereka hanya berpelukan. Berpelukan alami, inilah yang dipertukarkan oleh orang-orang karena mereka mengalami pengalaman mengerikan yang sama. Imam masjid berkata, "Paman, apa yang kamu lihat adalah malaikat Tuhan untuk mengikuti perintahnya. Tuhan ingin agar masjidnya tidak dihancurkan oleh tsunami yang menghancurkan ini paman. Mungkin Tuhan ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda, untuk membawa Anda lebih dekat kepadanya. Karena Dia mencintaimu. Karena Dia melihat Anda adalah pria yang baik, Dia ingin memberi Anda kebahagiaan di dunia ini dan surga di akhirat. Apakah Anda ingin menjadi muslim paman? Tanya sang imam masjid. Pada ketika itu Cheng kaget dengan pertanyaan imam tersebut. Hal itu membingungkannya. Bagaimana dia seorang China bisa menjadi muslim? Sebagai orang Cina, Cheng memiliki tradisi ritual dan kepercayaannya sendiri. Akhirnya Cheng mengucapkan terima kasih kepada imam, dan kemudian ia pun pergi. Kemudian Cheng kembali ke tokonya. Dia menutup pintu tokonya hari itu, dan hanya duduk diam di sudut. Berkali-kali dia melihat di depan mata, adegan-adegan memukau di hari ketika tsunami melanda. Pria-pria itu berpakaian kain putih, mengarahkan air, mengangkat masjid. Malaikat Tuhan seperti yang disebutkan imam masjid melakukan pekerjaannya. Dan saya diizinkan untuk menyaksikannya, kata Cheng di dalam hatinya. Cheng kemudian tidak membuka tokonya selama 2 hari. Dia hanya duduk di sana dan merenung. Pada hari ketiga, seseorang mengetuk pintu toko Cheng. Itu adalah imam masjid yang mencari Cheng. Dia khawatir karena dia melihat toko Cheng tutup selama 3 hari, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Cheng kemudian memberitahu imam, "Aku pikir Anda benar. Tuhan memberi saya tanda besar. Aku seharusnya tidak menjadi bodoh sekarang, dan melupakan saja. Bisakah Anda memberitahu saya cara menjadi seorang muslim?" Kemudian imam masjid tersebut menjawab, "Paman sangat mudah," kata imam. "Anda hanya perlu melafalkan kalimat ini," kata imam masjid, sambil beliau menunjukkan Cheng selembar kertas. Akhirnya dengan penuh keyakinan, Cheng pun mengucapkan kata-kata yang tertulis di kertas tersebut. Setelah saya mengucapkan kalimat itu dan seolah-olah cahaya terang memenuhi toko saya, kata Cheng. Sejak hari itu, imam datang setiap hari untuk mengajari Cheng tentang Islam. Dia menunjukkan kepadanya bagaimana cara berdoa dan cara membaca Al-Quran. Dan karena saya bisa sholat, saya juga ikut sholat di Masjid Raya Baitur Rahman. Itu adalah salah satu hal terindah dalam hidup saya. Alhamdulillah, kata Cheng. Inilah sekilas tentang salah seorang keturunan Cina yang menjadi mualaf, setelah menyaksikan banyak pria berbaju putih saat tsunami, yang mengangkat Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Wallahu alam. Bila pemirsa sekalian tertarik dengan kisah ini,
Jangan lupa subscribe and share. Atas kunjungan pemirsa sekalian, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.